Jadi Pak Arba'in tadi kan mendapatkan obat itu kan setelah ada pengakuan kepasrahan. Gitu. Kalau saya melihatnya malah pelajaran itu yang penting. Kepasrahan itu adalah menyerahkan kepada Allah, sembuh atau tidak, obatnya kayak apapun gitu ya. Nah, itu yang paling penting adalah bahwa kesembuhan itu yang memberikan Allah sebetulnya. Di kepasrahan itu loh Pak. Nah, jenengan waktu cari obat harus sembuh. Nah, harus itu pun sebetulnya adalah sampean mengharuskan siapa? Allah. Yang menyembuhkan sakit itu kan Allah kan. Nah, saat kita mengharuskan itu kan berarti makso. Nah, gitu. Maksa Gusti Allah. Nah, maka saat ada pengakuan pernyataan kepasrahan, malah pelajarannya di situ. Maka itu pelajaran seperti itu harus dibawa terus menjadi bagian kehidupan kita, bagaimana kita bersikap dan berperilaku agar meningkat. Jadi saya seringkali berceritanya begini. Yang orang itu saat ini seringkali itu lupa apa? Lupa kalau habis berilmu itu ngamalkan, itu biasa ya. Tapi ada satu lagi yang sering orang lupa. Berilmu, amalkan, pikirkan hasil amal, menjadi pengalaman. Pengalaman dipakai lagi, disebut sebagai pengalaman adalah guru yang terbaik. Contoh, sholat iki aku wis kecil, tapi kok khusyuk itu sing disebut banyak orang khusyuk itu kok sing endi khusyuk itu. Saya mencarinya di mana gitu. Nah, dipikirkan, cari ilmunya dulu, ilmu khusyuk. Khusyuk itu adalah kalau kita bisa betul-betul mengingat Allah, sadar kita sedang sholat, itu yang rendah ya. Rendah tapi angel. Seringkali kita sholat itu malah elingi lagi ngumbah baju, yang jemur baju. Nah, kalau kita bawa itu sholat itu yang khusyuk itu adalah paling tidak kita mengingat Allah. Cara mengingat Allah adalah ibaratnya seperti orang memasukkan benang di jarum. Perlu konsentrasi tinggi toh itu. Nah, maka pas sholat lihatlah hati itu ditilii seperti orang nilai lubang jarum itu. Untuk ingat Allah. Allah Akbar. Lalu dipraktekkan. Setelah dipraktekkan itu, apa yang muncul di praktek itu? Oh, ternyata kalau saya terlalu tegang seperti itu, bacaan saya lupa. Berarti saya harus mampu untuk bacanya tetap jalan, konsentrasinya tetap jalan. Bagaimana cara melatih itu? Apa bisa? Bisa. Wong kita itu kadang-kadang ya seperti sholat yang lupa itu. Gerakannya sholat tapi ilingnya jemuran. Berarti kan ada gerakan, ada pikiran kita yang bisa dibagi. Begitu juga saat kita itu mengingat Allah dengan konsentrasi bacaan itu bisa. Contohnya sholat lupa itu aja bisa. Sholat seiling liya-liyane itu kan berarti ada dua aktivitas. Maka kalau kita beraktivitas konsentrasi pada ingat Allah dan bacaan itu bisa. Jadi gitu ya Pak. Yang penting menurut saya malah pelajarannya itu. Apakah itu hukuman atau bukan, sing ngerti jenengan. Tapi ada tandanya ya. Tandanya kalau itu hukuman adalah kalau lagi dicoba, dikasih ujian oleh Allah, kok banyak mengeluhnya, itu berarti hukuman. Gampang. Sederhananya begitu. Tapi kalau kita banyak sabarnya, maka itu adalah ujian. Karena kalau banyak mengeluh itu berarti sudah nggak lulus. Nek sabar ada lulus. Nah, wasta'inu bisobri was sholat. Mengapa kok sabar yang didulukan? Bukan sholat.
Karena apa? Karena ada langkah-langkah orang itu untuk melalui kehidupan ini membutuhkan kesabaran. Lalu bantulah dengan doa. Nah, kesabaran itu kalau bidangnya ya macam-macam. Kalau bidangnya di perdagangan berarti ya ilmu perdagangannya bagaimana. Kalau kita bergerak di pertanian ya ilmu pertaniannya bagaimana. Melakukan langkah-langkah sesuai ilmu pertanian, ilmu perdagangan, itulah kesabaran. Insya Allah seperti itu.